Saudara-saudari yang terkasih, sering muncul pertanyaan sederhana tentang doa. Bagaimana seharusnya saya berdoa? Dan dengan sederhana, pertanyaan ini sering dijawab. Berdoalah dengan jujur. Memang benar, kejujuran merupakan salah satu unsur penting dalam doa. Sebagai bentuk komunikasi dengan Tuhan, dalam doa kita terbuka pada Allah yang Maha Tahu akan segalanya. Meskipun demikian, keterbukaan dan kejujuran harus selalu disertai dengan sikap batin yang selaras di hadapan Allah, yakni kerendahan hati. Dalam Injil esok hari, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang doa seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Keduanya datang ke bait Allah, keduanya berdoa, dan keduanya tampak jujur. Namun hanya satu yang pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Perbedaan itu tidak terletak pada sisi doa semata, melainkan pada sikap hati. Orang Farisi berbicara dengan jujur tentang dirinya. Ia benar-benar berpuasa, memberi persepuluhan, dan menjalankan kewajiban religiusnya. Namun kejujuran itu berubah menjadi pembenaran diri. Doanya tidak lagi tertuju kepada Allah, melainkan berputar di sekitar aku. Aku tidak seperti orang lain. Kejujuran yang seharusnya membuka diri pada rahmat justru menjadi tembok yang menutupnya. Kejujuran memang dapat menjadi masalah ketika tidak disertai kerendahan hati. Ketika kejujuran hanya menampilkan fakta lahiriah, tetapi menutup kebenaran batiniah, ia kehilangan daya menyelamatkan. Orang Farisi jujur tentang prestasinya, tetapi tidak jujur tentang kebutuhan hatinya akan belas kasih Allah. Orang beriman pun tidak kebal terhadap budaya pencitraan. Kita bisa tampak saleh tanpa sungguh bertobat, tampak religius tanpa relasi yang hidup dengan Allah. Bahkan kekudusan pun dapat dijadikan topeng untuk merasa lebih baik, lebih benar, dan lebih suci dari orang lain. Yesus melukiskan bahaya ini dengan sangat jelas. Orang Farisi hidup dalam dunia ego yang ia bangun sendiri, dunia yang berputar di sekitar dirinya. Ego memiliki daya tarik seperti gravitasi. Ia menarik doa kembali kepada diri sendiri, menolak koreksi, dan menolak kerendahan hati. Setiap ajakan untuk keluar dari lingkaran ini, seperti mengakui kelemahan, menerima belas kasih, membiarkan diri dibenarkan oleh Allah, seringkali ditolak karena ego merasa terancam. Sebaliknya, pemungut cukai tidak membawa apa-apa selain kebenaran tentang dirinya. Ia tidak mengangkat muka, tidak menyusun kata-kata indah, dan tidak membandingkan diri dengan siapapun. Doanya sederhana, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Inilah kejujuran yang menyelamatkan, kejujuran yang tidak membela diri, melainkan menyerahkan diri. Saudara-saudari, pesan Injil ini sejalan dengan seruan kenabian dalam kitab Hosea bab 6 ayat 6. Yang kukehendaki ialah kasih setia dan pengenalan akan Allah, dan bukan korban sembelihan. Allah tidak menolak ibadah, tetapi menolak ibadah tanpa hati. Ia tidak mencari ritual yang sempurna, melainkan relasi yang jujur dan rendah hati. Pertobatan sejati bukan sekadar kembali pada kebiasaan religius, melainkan kembali kepada Tuhan dengan hati yang berubah. Masa Prapaskah mengundang kita untuk bertanya dengan jujur. Apakah doa dan kesalehan kita semakin membuat kita rendah hati, atau justru semakin merasa benar? Apakah iman kita membuka diri pada rahmat Allah atau hanya memperkuat ego rohani kita? Tuhan tidak membenarkan mereka yang merasa paling benar, melainkan mereka yang membiarkan diri dibenarkan oleh kasih-Nya. Kiranya pada masa Prapaskah ini kita berani keluar dari lingkaran ego, menanggalkan topeng rohani, dan berdiri apa adanya di hadapan Allah. Sebab hanya hati yang rendah dan jujur yang dapat menjadi ruang bagi belas kasih Tuhan untuk bekerja. Tuhan memberkati.